Ini adalah komputer biasa, namun disimpan di laboratorium bawah tanah di pulau terpencil. Diawasi oleh seorang penjaga selama 24 jam. Dia perlu memasukkan kode setiap 108 menit, untuk mereset data, atau bencana yang sulit diprediksi akan terjadi. Namun sayangnya, pada hari itu, tiba-tiba 3 orang selamat dari kecelakaan pesawat masuk. Saat penjaga berhadapan dengannya, pistol tidak sengaja meletus dan mengenai komputer. Penjaga langsung berubah pucat. Dengan ketakutan dia berkata, "Kita semua akan mati." Beberapa orang mendengarnya dengan bingung. Penjaga mencoba memperbaiki komputer, namun terhalang oleh Jack. Tanpa pilihan, dia meminta Jack melihat timer yang menunjukkan sisa 97 menit di dinding, dan mengatakan bahwa jika waktu habis, dia tidak bisa memperbaikinya. Pulau kecil dan seluruh dunia akan hancur. Tentu saja Jack tidak percaya. Dia hanya menganggap itu sebagai cerita takut mati dari lawan. Namun lawan itu serius. Tidak terlihat seperti berbohong. Dengan sikap mencoba, Jack mengizinkan lawan untuk mencoba memperbaiki komputer terlebih dahulu. Namun dari penampilannya, dia juga tidak akan bisa memperbaiki. Hanya akan mereset berulang kali. Ternyata tidak ada hasil. Penjaga segera menyalakan sakelar listrik, mencari manual di lemari aksesori. 3 orang lainnya gelisah melihatnya, namun tidak bisa membantu. Pada saat itu juga, Kelly teringat bahwa si keriting dalam tim pernah menjadi komandan komunikasi militer. Dia seharusnya bisa memperbaiki komputer. Tidak boleh menunda. Kelly segera pergi dari pintu belakang yang ditunjukkan oleh Raymond. Sementara itu, buku petunjuk juga ditemukan. Namun, Jack tiba-tiba berubah pikiran. Mencuri buku petunjuk untuk mengancam Raymond agar mengungkapkan kebenaran. Raymond menjadi gelisah. "Beritahu Jack ada rekaman video di rak buku. Di dalamnya ada segala hal yang ingin kamu ketahui." Percakapan berakhir di sini. Jack hanya bisa mengembalikan buku petunjuk kepada lawan. Saat ini tersisa 84 menit. Raymond segera mulai memperbaiki. Jack pergi bersama si botak untuk menonton kaset video. Bersamaan dengan musik yang cukup klasik terdengar, di layar muncul sebuah lambang ular. Saat keduanya mengira akan memutar petualangan Jackie Chan, seorang profesor Tionghoa tiba-tiba muncul, mulai menceritakan asal-usul bunker. Pada tahun 70-an abad lalu, 2 mahasiswa doktor dari Universitas Michigan, tanpa sengaja menerima gelombang elektromagnetik aneh yang dihasilkan oleh pulau terpencil. Untuk menyelidiki penyebab munculnya gelombang elektromagnetik misterius, mereka mengumpulkan para ahli terkemuka dari berbagai bidang di seluruh dunia. Didanai oleh pedagang senjata Field, mereka datang ke pulau terpencil untuk membangun laboratorium ini. Dari Raymond, dia mengetahui, penelitian baru saja dimulai ketika kecelakaan terjadi. Sejak saat itu, terlepas dari situasi apapun, setiap 108 menit harus memasukkan kode dengan tepat. Tetapi apa konsekuensinya jika tidak dilakukan? Profesor tidak menjelaskan. Keduanya bingung. Si botak menyarankan untuk menonton lagi. Namun Jack merasa itu sangat absurd. Langsung meninggalkan ruang pemutaran dan menemui Raymond lagi. Belajar dari Raymond. 3 tahun yang lalu, dia terdampar di sini setelah kecelakaan laut. Kemudian dia bertemu dengan seorang asing di pulau kecil. Orang itu membawanya ke bunker dan memberitahunya tentang kode. Kemudian meninggal dengan cara yang misterius. Dia kemudian menjadi pengganti orang itu. Namun Jack menganggap ini sebagai eksperimen kecerdasan. Hanya untuk menguji apakah orang akan patuh pada aturan yang mereka tetapkan karena ketakutan mematuhi aturan yang mereka tetapkan. Namun ketika Raymond bertanya tentang penjelasan pita rekaman, Jack menjadi bungkam lagi. Saat ini tersisa 49 menit. Komputer juga sudah siap. Tapi apakah bisa digunakan hanya Tuhan yang tahu. Raymond dengan tegas menekan tombol power. Ternyata komputer langsung meledakkan kembang api. Sekat listrik korsleting, lampu padam. Kepala botak datang setelah mendengar berita. Saat ini komputer telah berubah menjadi microwave. Raymond menyadari situasi tidak menguntungkan. Meninggalkan kata-kata semuanya sudah kacau. Lalu pergi dengan tergesa-gesa. Jack mengira lawan ingin melarikan diri. Dia pun segera mengejarnya. Hanya meninggalkan kepala botak di tempat. Melihat sisa waktu yang sedikit di dinding. Tidak tahu harus bagaimana. Untungnya tidak lama kemudian, Kelly segera datang dengan Curly ke bunker. Waktu tersisa 24 menit. Tidak sempat menjelaskan alasannya. Beberapa orang segera mulai memperbaiki. Setelah pemeriksaan oleh Curly, ternyata trafo rusak. Namun Raymond malah mengganti motherboard. Memang urusan profesional. Lebih baik diserahkan kepada ahli. Beberapa puluh menit kemudian, Curly berhasil memperbaiki komputer. Dengan ekspresi menangis, layar kembali menyala. Kepala botak segera mulai memasukkan kode. Angka terakhir adalah 32. Namun saat dia hendak menekan tombol, melihat semua orang ragu, Jack menjelaskan bahwa saat dia mengejar Raymond, lawan bicaranya berkata bahwa dia akan pergi. Setelah memastikan berkali-kali, orang botak itu ubah nomornya kembali. Namun ketika ingin tekan konfirmasi, angka itu diubah kembali. Karena dia tidak yakin Jack tidak salah dengar.
Waktu tersisa 2 menit 15 detik. Botak dengan gigi gemeretak memanggil Jack. Biarkan dia menekan tombol konfirmasi sendiri. Namun Jack sudah bosan dengan permainan teka-teki ini. Dia tidak mau ikut serta dalam apapun. Waktu tinggal 60 detik. Alarm dasar berbunyi. Semua orang gelisah seperti semut di atas panci panas. Tapi Jack tetap bergeming. Sampai Botak memohon padanya dengan mata berkaca-kaca. Semoga dia bisa mencegah bahaya yang dapat diprediksi ini. Barulah Jack tergerak. Waktu tinggal 26 detik. Jack dengan tenang mendekati komputer. Menekan tombol konfirmasi pada detik terakhir. Saat waktu kembali ke 108 menit lagi. Namun Jack tetap tidak bergeming. Botak juga tahu, mereka sudah terlibat sepenuhnya dalam permainan ini. Menjadi pengganti Raymond. Roda takdir mulai berputar. Tidak ada yang bisa lolos. Namun keadaan sudah sampai pada titik ini. Mereka hanya bisa menerima kenyataan. Waktu tinggal 2 menit 15 detik. Tapi tidak lama kemudian, dia ragu lagi. Namun ketika hendak menekan konfirmasi, di belakangnya penuh dengan beton. Sepertinya sedang melindungi sesuatu. Jack mendekat untuk melihat. Ternyata kunci tertarik oleh dinding. Alarm pangkalan berbunyi. Karena titanium alloy tidak memiliki sifat magnetik, pasti ada sesuatu di belakang ini. Tapi tidak bisa masuk langsung. Jadi mereka memilih masuk ke saluran air. Tidak tahu sudah berjalan berapa lama. Mereka tiba di sebuah dinding. Curly mengambil tongkat besi dan memukul. Dindingnya sangat tebal. Ini berarti mereka tidak salah jalan. Namun sebelum mereka sempat senang, jalan di depan sepenuhnya tertutup beton. Keduanya juga sangat lelah. Sambil istirahat, apa hal yang paling mungkin terjadi di balik pertanyaan Jack? Tapi Curly juga tidak tahu. Namun yang pernah dilihatnya, tempat yang dibangun dengan begitu banyak beton, hanya pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Namun sebelum sempat berkata, mendadak terdengar suara peralatan mulai beroperasi di sekitar. Setelah memastikan bukan jebakan, Jack kemudian mengikuti suara itu sendirian. Menemukan pintu di samping yang terus memancarkan kabut putih. Dengan hati-hati, dia membuka pintu kamar. Ternyata Kelly sedang mandi. Jack agak bingung. Dia memberi salam pada Kelly. Kemudian keduanya melalui koridor. Setelah mendengar percakapan yang serius, Kelly segera meninggalkan kamar mandi. Hanya Jack yang tersisa berlama-lama di tempat yang sama. Kejadian di bunker sementara berakhir. Namun pada malam itu juga, kejadian aneh terjadi. Curly kembali ke perkemahan. Dia memberikan sebuah kamar kepada Little Beauty. Di dalamnya dipenuhi lilin dan berbagai buah. Sungguh romantis. Keduanya saling melengkapi. Berpelukan erat. Curly meletakkan pistol yang mengganggu di pinggangnya kembali ke meja. Dia memutar kepala dan mengeluarkan pistol lain. Silakan bayangkan sendiri cerita selanjutnya. 3 detik kemudian. Setelah selesai, si berambut keriting merasa haus. Maka dia pergi sendirian untuk mengambil air. Namun, sebelum si berambut keriting pergi, tirai pintu ditarik. Angin laut memadamkan cahaya lilin. Xiao Mei mengira si berambut keriting kembali dari mengambil air. Dia bisa mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Hei yang basah kuyup berdiri di depannya. Terdengar teriakan. Si berambut keriting mendengar suara dan segera kembali. Bertanya tentang alasan. Xiao Mei mengatakan bahwa dia baru saja melihat Xiao Hei yang meminta pertolongan di laut beberapa hari yang lalu kembali. Namun, si berambut keriting sama sekali tidak percaya. Dia hanya merasa Xiao Mei bermimpi buruk. Bahkan ketika orang lain datang untuk bertanya dan peduli, si berambut keriting tetap yakin itu hanya ilusi. Menghadapi ketidakpercayaan pasangan, Xiao Mei sangat marah. Dia berencana untuk membuktikan dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, dia membawa seekor husky. Setelah mengunci aroma yang melekat pada Xiao Hei, namun sayangnya, cuaca tidak mendukung. Dalam sekejap hujan deras turun. Karena terlalu terburu-buru, Xiao Mei tergelincir dan jatuh ke tanah. Si berambut keriting ingin menolong. Namun, Xiao Mei menolak dengan kata-kata. Karena dia hanya ingin pasangannya percaya padanya. Namun perilaku si berambut keriting membuatnya merasa tidak aman sedikit pun. Aku tahu, begitu kita meninggalkan tempat ini, kamu akan meninggalkanku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hanya Jack yang terus berada di tempat itu, terpesona. Aku percaya padamu. Sebuah percakapan sederhana dan jujur, mengangkat hubungan dua orang ke tingkat yang lebih tinggi. Namun pada saat itu, tiba-tiba suara percakapan terdengar di sekeliling. Juan Mao menatap dengan seksama. Hanya melihat Xia Hei berdiri tidak jauh dari sana, melakukan gerakan untuk menyuruh mereka diam. Fakta berada di depan mata. Kali ini Juan Mao harus percaya. Xiao Mei memanfaatkan kesempatan, langsung bangkit dan mengejarnya. Juan Mao yang menyadari, dia segera mengejar Xiao Mei. Tapi sudah terlambat.
Seiring dengan suara tembakan, Churli menyadari situasi tidak baik. Benar saja, ketika dia baru saja tiba, perut Xiao Mei sudah tertembak. Dia terpaku dengan wajah bingung, tanpa sadar menangkap tubuh kekasih yang hampir jatuh. Tidak tahu harus bagaimana. Saat kekasihnya perlahan menutup mata, Churli tahu, dia telah kehilangan kekasihnya selamanya. Namun pembunuhnya adalah beberapa orang asing. Namun tak seorang pun yang menyangka, teman yang seharusnya mencari bantuan di laut, Pao Chai. Ternyata, Dahei juga terlibat. Kematian tragis kekasihnya membuat Churli kehilangan kendali sepenuhnya. Mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Biarlah begitu saja. Langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya, akan membunuh wanita itu. Saat Dahei melihat situasi, dia segera melangkah maju untuk menghentikan. Saat itu, senjata Churli terlepas. Mereka berkelahi satu sama lain. Namun Dahei tidak berniat melukai Churli, malah hanya bertahan. Akhirnya, dia dikalahkan oleh Churli. Wanita itu memanfaatkan kesempatan, mengambil batu dan menyerang Churli hingga pingsan. Melihat lawan tidak berperilaku sportif, temannya, Dahei, ingin membantu. Panah berhasil menakuti semua orang. Linda memerintahkan Oddball untuk memeriksa tubuh Churli. Periksa apakah lawan memiliki senjata lain. Tuanku Hitam tidak bisa menahan temannya dihina. Mengucapkan kata-kata untuk menghentikan. Linda langsung bertindak tanpa banyak bicara. Langsung menembakkan senjata sebagai peringatan kepada Tuanku Hitam. Kimchi dan yang lainnya berani marah tapi tidak berani bicara. Akhirnya, kekuatan sejati berasal dari senjata. Namun, yang tak terduga adalah, Oddball justru melawan perintah Linda. Karena sebenarnya dia yang salah duluan. Linda merasa malu. Namun, karena Oddball baru saja membantu, dia hanya bisa menahannya. Berbalik dan mengarahkan senjata ke gadis berambut emas. Memerintahkan lawan untuk mengikat Churli. Sayangnya, gadis berambut emas harus mengikuti perintah terlebih dahulu. Kemudian, mencoba membujuk lawan untuk kembali ke jalan yang benar. Meminta agar tidak merusak kesempatan untuk bergabung dengan pihak lawan. Namun Linda tahu, bahwa dia telah membunuh cinta pertama pria itu. Pria itu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tuanku Hitam ingin memberikan Churli minum. Namun Linda menghalangi dengan mengangkat senjata. Namun, Tuanku Hitam sekarang tidak takut dengan ancaman Linda sama sekali. Karena dari percakapan mereka sebelumnya, dia sudah melihat bahwa Linda sebenarnya masih ingin bergabung dengan pihaknya. Seharusnya tidak akan dengan mudah memutuskan hubungan. Ternyata, saat Big Black mengabaikan lawan menuju, Linda tidak bertindak gegabah. Setelah minum air, Churli juga kembali sadar. Bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Dahei terlihat putus asa. Sepertinya tidak ingin mengingat kembali masa-masa mengerikan itu. Ternyata, mereka tidak lama kemudian berlayar dengan rakit. Mereka bertemu dengan sekelompok perampok. Namun, mereka bukan untuk merampok harta, melainkan untuk menculik putra mereka, Little Black, dan bahkan meledakkan rakit mereka. Sang Biao juga tertembak dalam konflik tersebut. Kemudian mereka terbawa arus kembali ke pulau kecil. Namun, mereka salah dianggap sebagai musuh oleh Odi dan yang lainnya. Setelah dipukul pingsan, mereka dikurung di penjara bawah tanah. Beruntung, kesalahpahaman terselesaikan setelah berbicara. Dan dari situlah mereka mengetahui bahwa lawan sebenarnya juga merupakan korban selamat dari kecelakaan pesawat itu. Ketika pesawat itu mengalami kecelakaan di udara, mereka jatuh di tengah pulau terpencil di bagian selatan. Sementara ekor pesawat jatuh di bagian utara. Dan mereka selamat dengan keajaiban. Sayangnya, malam itu mereka diserang oleh penduduk asli. Menyusun kembali tim yang sebelumnya terdiri dari 28 orang. Hanya tinggal 4 orang. Mereka mendengar bahwa kelompok kita memiliki lebih dari 40 orang. Mereka ingin bergabung mencari perlindungan. Jadi kamu tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Namun, Juan Keling ingin membuat lubang besar untuk dirinya sendiri setelah mendengarnya. Menyesal tidak percaya pada pasangannya tentang melihat si hitam. Sehingga Xiao Mei tidak perlu membuktikan apa yang dia katakan. Dan pergi ke hutan. Sehingga tidak akan dibunuh oleh Linda. Namun, sudah terlambat. Dahei hanya bisa menasihatinya untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Namun, kebingungan tidak berhenti di situ. Infeksi luka serigala meningkat dan mengancam nyawa. Aodi ingin lawan pergi ke kamp terlebih dahulu untuk pengobatan. Meskipun dihalangi oleh Linda, dia tetap mengabaikannya. Karena dia tidak ingin Linda membuat kesalahan lagi. Linda yang kuat tidak bisa berkata-kata. Namun dia sangat jelas. Aodi pasti akan mengungkapkan posisinya dengan pergi. Sementara Juan Keling memiliki peluru penuh di senjatanya. Ini berarti bahwa pasukan mereka memiliki amunisi yang cukup. Jika mereka dibalas oleh lawan, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Maka dia ingin melakukan kesepakatan dengan Dahei, menukar rambut keriting dengan peluru. Namun Dahei menolak, karena dia sama sekali tidak percaya pada Linda. Memberikan peluru hanya akan membuat lawan lebih percaya diri. Tidak disangka Kimchi menyelamatkan nyawa.
mengancam akan pergi sendiri. Dahei yang kuat sepenuhnya mengesankan rekan setim ini. Dipertimbangkan berulang kali, memutuskan untuk pergi ke kamp dan mengambil peluru sendiri. Namun Linda meremehkan kekuatan kamp Dahei. Sementara itu, Oddball bertemu dengan Dr. Jack di hutan. Jack melihat Oddball terluka, maka dia segera membawanya kembali ke benteng untuk diobati. Setelah Oddball keluar dari bahaya, Jack mendengar dari pihak lain bahwa Xiao Mei telah dibunuh. Menahan amarah, Jack bertanya tentang keberadaan pembunuh. Namun Oddball tidak ingin mengkhianati rekan setimnya. Terlepas dari bagaimana Jack menanyakan, dia hanya diam dan duduk di tempatnya. Jack juga merasa frustrasi melihatnya. Namun dengan kedatangan Xiuyan membawa Dahei ke kamp. Saat berpelukan dengan Jack, Oddball tidak bisa lagi diam. Jack melemparkan pandangan singkat padanya, menampilkan ekspresi yang aneh. Langsung berbalik menuju gudang senjata. Melihat musuh berada di depannya, namun dia tidak bisa bergerak. Kebencian dalam hati pria mencapai puncaknya dalam sekejap. Namun yang tidak diketahui wanita adalah, tindakan mereka sendiri, telah diungkapkan oleh bawahannya kepada saudara lawan. Setelah mengetahui berita tersebut, saudara langsung ingin membalas dendam tanpa ragu. Namun Blackie tidak ingin mengkhianati rekan setimnya. Dia tidak mau sama sekali mengungkapkan lokasi tepatnya. Melihat saudaranya dalam bahaya, Jack merasa gelisah dan frustrasi. Namun pada saat itu, saat teman lain yang ditawan berhasil melarikan diri, Blackie tidak bisa diam lagi setelah melihat situasinya. Sikap keras kepala sebelumnya benar-benar menghilang. Jack melirik ke arahnya. Dengan sedikit keras kepala, dia berjalan melewati lawan, langsung menuju gudang senjata. Bisakah kamu menggunakan ini? Bisa. Keduanya bersiap-siap dengan penuh semangat untuk berangkat. Sementara itu, wanita juga merasa bersalah atas pembunuhan kekasih berambut keriting tadi. Menyesal tanpa henti. Dia ingin menebus dosa. Maka dia menjelaskan kepada Curly. Timnya sebenarnya terdiri dari lebih dari 20 orang. Namun mereka dibunuh oleh penduduk asli pulau terpencil. Saat ini hanya tersisa 4 orang dari tim tersebut. Hal ini membuatnya sangat waspada terhadap orang asing. Itulah sebabnya dia tanpa sengaja membunuh Xiao Mei. Namun, orang yang mati tidak bisa hidup kembali. Linda tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Maka dia mengambil kapak di tanah. Curly dengan cepat mempersiapkan diri untuk mati. Namun, dalam sekejap Linda memotong ikatan Curly. Antara hidup dan mati berubah terlalu cepat. Curly tidak bereaksi tepat waktu. Kemudian Linda melemparkan semua senjatanya. Membiarkan lawan membunuhnya untuk membalas dendam kepada kekasihnya. Curly melihat situasi dan tidak ragu. Langsung mengambil pistol dan mengarahkannya ke mata Linda. Namun tidak menembak. Malah berbalik dan mendekati jenazah kekasihnya untuk diserang. Karena kekasihnya sudah mati. Membunuhnya hanya akan membuat kebencian berlanjut. Sementara itu, Jack dicegah oleh Oddball. Apakah kamu masih ingin membawa senjata-senjata ini keluar? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin kita semua kembali dengan selamat. Temanmu, mana usia? Telah melakukan kesalahan. Tidak disangka mendengar nama Linda ini. Jack yang tadi sangat marah. Seketika disiram dengan air dingin. Karena sebelum kecelakaan pesawat terjadi, mereka bertemu di ruang tunggu bandara. Sudah bisa dianggap setengah teman. Semua orang melihat wajah Jack. Semua melemparkan pandangan bingung. Jack sangat malu. Dan Oddball pikir itu karena perkataannya. Membuat Jack terharu. Menyatakan bisa membawanya untuk menyelamatkan Curly. Tapi tidak boleh membawa senjata. Ini memberikan kesempatan bagi Jack. Menyetujui syarat mengikuti arus. Tidak tahu sudah berjalan berapa lama. Jack bertemu kembali dengan Curly di hutan. Seorang pemimpin yang tidak melindungi teman dengan baik. Seorang kekasih yang tidak melindungi kekasih dengan baik. Jack hampir mengucapkannya. Tapi tidak tahu harus mengatakan apa. Hanya bisa diam-diam melihat Curly pergi. Dan bertemu kembali dengan Linda. Ini juga tidak terduga baginya. Mungkin benar-benar ada takdir. Namun ini hanya permulaan. Sangat cepat. Sebagai seorang arsitek, Dahei kemudian menemukan pintu anti ledakan di dalam bunker. Begitu terjadi ledakan, akan jatuh dari langit-langit. Namun saat dia bertanya pada Botak, ini untuk melindungi apa? Botak juga tidak tahu. Namun ada satu kaset video yang bisa menjelaskan. Otmak menyatakan bahwa dia juga ingin melihat. Namun saat melihatnya, mengungkap rahasia besar di pulau terpencil. Otmak menjelaskan, ini adalah yang dia temukan di laboratorium di sisi lain pulau terpencil. Mungkin ini adalah kelanjutan dari kaset video tersebut. Namun saat diputar, isi di dalamnya hampir sama dengan video sebelumnya.
Hanya ada tambahan satu kalimat, yaitu komputer hanya bisa digunakan untuk mereset data. Jangan mencoba menghubungkannya dengan luar. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Video berakhir. Kedua orang itu semakin bingung. Konsekuensinya masih belum diketahui. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, di sisi lain, Dahei sedang meneliti peralatan di pusat penelitian. Tiba-tiba menemukan bahwa komputer itu menerima pesan. Dahei sangat bingung. Apakah komputer usang ini masih bisa digunakan untuk internet? Melihat kata halo di atasnya, Dahei, penuh rasa ingin tahu, kembali ke sana. Namun setelah dia memperkenalkan dirinya, orang itu malah memanggilnya ayah. Dahei terkejut. Orang itu ternyata adalah anaknya yang diculik beberapa hari sebelumnya. Anaknya yang diculik oleh orang misterius. Setelah mengetahui bahwa anaknya baik-baik saja, Dahei merasa lega. Namun segera anaknya mengirim pesan lagi, bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan membutuhkan bantuan ayahnya. Dahei bertanya di mana dia berada. Namun anaknya tidak memberikan informasi. Hanya menjawab dengan tenang, selamatkan aku. Dahei sedikit bingung. Namun tanpa banyak berpikir, dia langsung bertindak. Pada hari berikutnya, setelah bangun, Jack menemukan orang botak yang seharusnya berjaga di depan komputer menghilang. Dia berbalik dan melihat. Ternyata orang itu pingsan di gudang senjata. Jack segera mendekat untuk memeriksanya. Terdengar suara peluru dimuat di belakangnya. Namun tiba-tiba, dia melihat dengan seksama. Ternyata Dahei telah memukul botak itu untuk mencuri senjata. Jack mencoba menenangkannya. Tapi aku akan menembak komputermu. Melihat bahwa orang itu hampir kehilangan kendali, Jack segera mencoba menenangkannya dan menawarkan untuk pergi bersamanya. Namun Dahei menolak, karena dia tahu misi ini sangat berbahaya. Dia tidak ingin temannya mengambil risiko. Beberapa belas menit kemudian, si botak sadar dari pingsannya. Namun gudang senjata sudah terkunci. Mereka tidak bisa membukanya dari dalam. Untungnya, Kelly dan Sang Biao yang datang menggantikan mereka, menemukan mereka. Saat pintu besar terbuka, Jack tanpa ragu mengambil senjata dan langsung mencari Big Black. Kelly yang kuat juga ingin pergi bersama, namun ditolak oleh Jack dengan tegas. Karena jalannya sangat berbahaya dan tidak diketahui. Membawa gadis itu sangat berbahaya. Namun tanpa disadari, tindakan baiknya malah membuat seluruh tim menjadi pasif. Tanpa tahu berapa lama mereka telah berjalan, mereka tiba di hutan belantara. Mereka lelah setelah perjalanan, berencana istirahat sejenak di tempat itu. Tiba-tiba terdengar beberapa tembakan di sekitar. Jack mengira bahwa Dahei dalam bahaya. Tanpa peduli dengan si botak yang menghalangi, dia langsung mengejar. Kedua orang itu akhirnya mengikutinya dengan enggan. Namun saat sampai di tempat suara tembakan, mereka tidak melihat siapapun. Saat itulah, si botak menemukan 3 selongsong peluru kosong di tanah. Dia menciumnya. Ternyata peluru Big Black tanpa keraguan. Sedangkan tadi terdengar 7 kali tembakan. Ini berarti Big Black baru saja bertempur dengan orang-orang misterius. Tanah dipenuhi dengan jejak kaki yang berantakan. Ini berarti lawan berjalan tergesa-gesa. Sang hitam mungkin belum tertangkap. Namun 3 orang mengikuti jejak hingga larut malam. Namun tetap tidak mendapatkan apa-apa. Semua orang mulai berselisih apakah akan melanjutkan pencarian. Tiba-tiba suara seorang pria asing terdengar di sekitar. Segera mengangkat senjata untuk berjaga-jaga. Saat pria itu perlahan-lahan keluar dari semak-semak, Sang Si Biao mengenali bahwa dia adalah orang yang menculik hitam kecil, dan melukai orang misteriusnya sendiri. Pertemuan musuh membuat mata merah. Si Biao tanpa ragu langsung ingin membalas dendam. Namun orang tua itu tetap tenang dan percaya diri. Tidak butuh waktu lama sebelum Sang Biao diserang secara diam-diam. 2 orang lainnya sangat ketakutan. Ia melihat sekeliling dengan cemas. Namun tidak ada bayangan manusia. Si tua menjelaskan bahwa tidak ada niat jahat. Kedatangannya kali ini adalah untuk berdamai. Namun ketika Jack meminta seseorang dari mereka, si tua tidak ragu-ragu menolak, malah mulai membela diri. Karena di mata mereka, Jack dan yang lainnya adalah perampok yang tidak diundang, yang masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Penuh dengan ancaman dan peringatan. Namun Jack tidak marah, malah senang bukan main. Si tua agak bingung melihatnya. Jack mengejek mereka pura-pura kuat. Jika kalian benar-benar kuat, mengapa kirim Jim sebagai mata-mata? Mengatur penjagaan tetapi tidak berani muncul. Kira-kira kalian Zhang Fei? Mengancam untuk mengusir jutaan pasukan Cao dengan omong kosong. Sementara mereka memiliki kekuatan. Jika ingin senjata, ada senjata. Tidak perlu takut pada kalian para desa. Setelah memamerkan kekuatan, si tua mulai membagi wilayah. Selama kubu Jack tidak melanggar batas,
maka kedua belah pihak akan damai. Namun jika tidak, akan terjadi perang. Syarat ini tampaknya cukup adil. Namun mereka tidak menyebutkan tentang melepaskan Xiao Hei. Jack tentu tidak akan kompromi. Orang tua itu langsung bertindak tanpa banyak bicara. Langsung memerintahkan orang untuk membawa pergi Kelly yang mengikuti diam-diam. Mengancam Jack dengan senjata untuk meletakkan senjata dan pergi dari sini. Hasil selanjutnya bisa ditebak. Janggut besar menyimpan senjata dengan baik. Mengembalikan Kelly kepada beberapa orang. Pergi tanpa menoleh. Setelah fajar, keempat orang pulang dengan tangan hampa. Kelly ingin meminta maaf. Tapi Jack tidak menghiraukannya. Akhirnya Kelly hanya bisa menghentikan Jack dan meminta maaf dengan paksa. Jack tidak menggoda Kelly, melainkan merasa bersalah kepada Big Black. Karena mereka tidak hanya gagal menyelamatkan Little Black, tetapi juga membuat perjanjian tidak menyerang dengan musuh. Ini tanpa ragu merupakan aib besar. Namun Jack tidak berhenti sampai di situ. Setelah mengetahui Linda pernah menjadi FBI, Jack ingin dia melatih pasukan untuk menyerang duluan. Namun orang lain di kamp tidak setuju. Toh, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa harus mengambil risiko? Jack memanggil Wubo hanya bisa berhenti terlebih dahulu. Namun cerita ini masih jauh dari selesai. Hari itu, Odebran menemukan patung Buddha di kamp. Setelah dipecah, ternyata di dalamnya penuh dengan narkoba. Harus diketahui, ini adalah pulau terpencil di tengah Pasifik. Dengan jarak setidaknya 18.000 km dari daratan. Bagaimana mungkin narkoba dijual di sini? Tapi pria itu sepertinya memikirkan sesuatu. Langsung mengancam penemunya untuk membawanya mencari. Benar saja, di tengah jalan ditemukan mayat kering. Meskipun wajahnya sudah tak dikenali. Namun dari ekspresi terkejut di mulutnya, pasti temannya tanpa ragu. Namun tujuannya sebenarnya, bukanlah mayat ini, melainkan pesawat yang digunakan temannya untuk menyelundupkan narkoba. Namun karena sudah berlalu lama, Pete yang lupa posisi tepatnya, hanya bisa memanjat pohon untuk mengamati. Tapi sungguh kebetulan, monster berada di sekitar sini. Ditemani suara melengking, monster muncul dari tanah. Sebelum Odi bisa bereaksi, monster sudah berada di depan. Namun yang anehnya, monster tidak seperti sebelumnya, mengoyak mangsanya menjadi potongan-potongan, malah menghadap langsung ke arah Otmak untuk waktu yang lama. Akhirnya langsung berbalik dan pergi. Pete terkejut melihatnya, segera datang dan bertanya setelah turun dari pohon. Namun Otmak juga tidak tahu. Setelah mengetahui posisi pesawat dari Pete, langsung berangkat. Kemudian, mereka berdua di bawah satu pohon besar. Berhasil menemukan pesawat. Otmak masuk ke dalam pesawat. Seketika melihat mayat membusuk di sudut, mengenakan salib di dadanya. Ternyata adalah adik laki-lakinya sendiri, Wui. Setelah emosinya stabil, Otmak menyalakan pesawat dan berdoa untuk adiknya. Namun yang tidak pernah terbayangkan olehnya adalah, di bawah pesawat ini, ternyata menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui orang. Sementara itu, asap tebal yang membakar menarik perhatian seorang pria asing. Tepat ketika terjebak, ditemukan oleh Curly. Setelah dibawa kembali ke perkemahan, Curly mulai memeriksa identitasnya. Namun pria itu malah bicara tidak jelas. Curly marah dan memukulnya selama 3 hari 3 malam. Tidak berhasil mendapatkan informasi yang berguna. Namun tidak lama setelah semua orang pergi, siaran radio pangkalan tiba-tiba mulai menghitung mundur. Penjaga berambut cepak gelisah melihat sekelilingnya. Tidak tahu apa arti dari ini. Pada saat yang sama, suara pertanyaan dari Henry terdengar. Membuat kepala botak yang sudah tegang menjadi terkejut. Kepala botak menjadi marah dan frustasi. Namun, tak disangka detik berikutnya, pintu anti ledakan di bunker mulai turun satu persatu. Beruntung kepala botak bereaksi cepat. Sebuah gerakan licin mendorong tongkat lontar ke bagian bawah anus. Inilah satu-satunya kesempatan. Namun, hanya dengan kekuatannya sendiri, tidak mampu membuka anus sama sekali. Tidak ada jalan keluar lain di sekitarnya. Tanpa pilihan, kepala botak hanya bisa meminta bantuan dari Henry. Keduanya mengeluarkan batang besi angkat beban, membuka celah dan memasukkan tongkat ke anus. Kemudian, mengikuti prosedur yang sama, memperbesar celah anus sebanyak mungkin, hingga bisa dimasukkan dan terjepit di dalam kotak alat. Namun, yang tidak mereka duga adalah, kotak ini diproduksi di negara pulau. Meskipun terlihat sangat berbahaya, sebenarnya tidak aman. Benar saja, saat kepala botak mengangkat kakinya. Detik berikutnya, lalu, pisau langsung menusuk kulit. Sementara anus masih terus turun. Melihat kepala botak hampir menjadi cacat, Henry segera membawa piringan angkat beban dan menumpuk di bawah anus. Akhirnya, berhasil menghentikan turunnya anus. Kepala botak akhirnya bisa bernapas lega. Ketika alarm berubah menjadi hitungan mundur 60 detik. Jika tidak memasukkan kode sebelum hitungan 0,
Dunia akan hancur karena itu. Dan dibutuhkan setidaknya 3 menit untuk menembusnya. Sangat putus asa, kepala botak terjatuh ke tanah. Berdoa agar keajaiban terjadi. Namun keajaiban benar-benar terjadi. Tidak lama kemudian, suara alarm berhenti. Suara pengatur waktu terdengar di mana-mana. Namun sebelum kepala botak bisa senang, kemudian lampu langsung mati. Cahaya biru dari Snowy menerangi seluruh ruangan. Kepala botak melihat ke depan tanpa sadar. Tiba-tiba muncul peta berbentuk oktagon di dinding. Terdapat koordinat 8 laboratorium di atasnya. Tapi apa tanda tanya di tengah-tengah itu? Kepala botak terpesona. Namun kemudian lampu kembali menyala. Pola menghilang. Dinding mulai naik perlahan. Ketika Jack dan yang lainnya tiba, Henry kembali dipenjarakan. Hari berikutnya, Jack dan Kelly pergi ke hutan untuk mencari suku asli. Berencana menukar Henry dengan anak laki-laki besar hitam. Namun setelah tiba di lokasi pertempuran sebelumnya, Jack terus berteriak dari siang hingga malam. Suku asli tidak muncul. Malah bertemu dengan besar hitam yang pergi menyelamatkan anaknya sebelumnya. Setelah kembali ke perkemahan, besar hitam yang sadar memberitahu semua orang bahwa dia menemukan sarang suku asli sendiri. Jack mulai merencanakan serangan balik. Namun saat orang lain bersiap-siap dengan senjata, besar hitam tiba-tiba muncul di dekat sel, menembak mati Linda yang bertanggung jawab menjaga, kemudian membuka sel dan membebaskan Henry, lalu menembak dirinya sendiri, menciptakan ilusi bahwa Henry merampas senjata dan melarikan diri. Saat Jack dan yang lainnya kembali, tempatnya sudah berantakan. Tidak ada seorang pun yang meragukan hal ini. Otbai dan kepala botak pergi mengejar Henry, namun tidak berhasil menemukan apapun setelah mencari setengah hari. Saat itu, kepala botak mengeluarkan peta 8 sisi yang dia buat sendiri. Namun Otbai juga tidak pernah melihatnya. Namun dia yakin bisa menemukan lokasi tanda tanya. Namun ketika mereka sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh peta, mereka terkejut menemukan tempat tanda tanya berada. Ternyata berada di dekat pesawat yang terbakar. Keesokan harinya pagi-pagi, Otbet mendaki tebing untuk melihat. Namun agak kecewa, karena di sekitarnya hanya ada gunung. Namun, ketika melihat ke bawah tidak ada burung, tiba-tiba muncul tanda tanya besar di tanah. Dan titik hitam di bawah tanda tanya. Tepat di bawahnya tertekan puing pesawat. Setelah beberapa saat menggali, ternyata terdengar suara benturan logam dari bawah. Tanpa banyak berpikir, pria itu segera memanggil temannya untuk menggeser puing pesawat. Dengan tergesa-gesa menggali tanah, ternyata itu adalah pintu besi berbentuk oktagonal besar. Mereka berdua membuka pintu dengan bersama-sama. Di bawahnya adalah terowongan yang sangat dalam. Mereka turun ke bawah mengikuti tangga. Mereka dengan cepat mencapai dasar terowongan. Yang pertama terlihat adalah cermin Bagua. Otbet mencoba menyalakan sakelar daya. Ternyata masih ada pasokan listrik di dalamnya. Harus diketahui, di sini adalah pulau terpencil yang sepi manusia. Melanjutkan perjalanan ke dalam, mereka tiba di sebuah ruangan setengah bola. Di dalamnya terdapat beberapa komputer antik abad terakhir. Asbak yang berserakan di meja, menandakan bahwa seseorang pernah bekerja di sini sebelumnya. Otbet membuka salah satu komputer. Layar menampilkan gambaran kam mereka sendiri. Si botak mengira dia salah lihat. Namun, dalam sekejap, rekan kerjanya muncul di layar. Keduanya terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Tak terbayangkan bahwa hidup mereka disiarkan langsung setiap hari. Namun yang terpenting saat ini adalah memahami di mana mereka berada. Keduanya kemudian mulai mencari. Si botak menemukan pipa transparan di dinding. Dia mengeluarkan kertas bekas dan memasukkannya. Secara ajaib, kertas itu langsung terserap. Sepertinya itu adalah alat pengiriman pesan. Saat itulah, Audi menemukan sesuatu yang penting. Itu adalah kaset video dengan petunjuk misi. Dan kebetulan ada pemain di sini. Bersamaan dengan musik era tersebut, muncul seorang Profesor Tionghoa di layar. Menurut profesor tersebut, ini adalah stasiun pemantauan di tengah pulau terpencil. Hanya untuk pemantauan 24 jam. Dibangun untuk memantau setiap gerak langkah staf laboratorium di pulau. Namun yang paling aneh adalah, bahkan pergi ke toilet beberapa menit harus dicatat dengan jujur. Awalnya saya pikir mereka khawatir akan kekurangan pekerjaan. Namun ternyata itu untuk menganalisis aktivitas mental. Melihat apakah mereka memasukkan kode tepat waktu. Saya sangat yakin pekerjaan ini dapat mencegah kehancuran dunia. Video berakhir. Karena itu, kedua orang itu pun berselisih. Setelah kembali ke markas dengan membawa log pemantauan, si botak merasa, ini hanyalah uji psikologi yang dimainkan oleh pihak atas pada pihak bawah. Memutuskan untuk berhenti memasukkan kode. Melihat apakah dunia akan hancur setelah penghitung waktu mencapai 0. Namun, Otbet tidak setuju. Dia tidak hanya ingin terus memasukkan kode, malah meninju si botak yang mencoba menghentikannya. Mengusir lawan keluar dari markas. Karena beberapa hari sebelumnya, dia sudah mengetahui bahwa ketika penghitung waktu tinggal 4 menit, akan ada medan magnetik misterius yang dilepaskan di markas. Bahkan kalung di leher bisa ditarik secara ajaib. Bagaimana mungkin ini uji coba psikologi? Otbet bahkan tidak pernah membayangkan.
Si botak akhirnya mengatur ulang penghitung waktu. Sisi lain, Jack dan yang lainnya berencana menyerang penduduk asli di pulau terpencil, untuk menyelamatkan putra besar yang diculik. Namun, sang putra besar malah meminta, hanya Jack, Kelly, sang Biao, dan si gemuk yang boleh ikut dengannya. Karena kehadiran banyak orang dapat mengancam keamanan putra kecil. Meskipun Jack ragu, dia setuju juga. Namun yang tidak dia tahu adalah, saat Big Black mengambil kesempatan ketika orang lain tidak memperhatikan, diam-diam membakar kertas yang berisi nama 4 orang. Namun, Big Black sebenarnya melewatkan satu langkah. Karena Curly pernah menjadi pasukan khusus yang pensiun dari Perang Teluk. Bagaimana mungkin tidak mempertimbangkan dia dalam pertempuran? Sangat tidak biasa, San Biao mengundang pihak lain tanpa izin. Jack juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, ketika Big Black mengetahuinya, malah menolak Curly secara langsung untuk ikut. Tindakan aneh ini membuat Curly curiga. Namun dia tidak langsung membongkar, melainkan pura-pura setuju terlebih dahulu. Kemudian menemui Jack, mencurigai bahwa Big Black telah berunding dengan penduduk asli. Kemungkinan besar perjalanan ini adalah jebakan. Meskipun Jack tidak ingin percaya, namun, permintaan tidak masuk akal Big Black juga menimbulkan kecurigaan. Untuk berjaga-jaga, Jack berencana untuk menunda waktu keberangkatan terlebih dahulu. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul sebuah kapal layar di permukaan laut. Beberapa orang mengira itu adalah harapan penyelamatan. Mereka segera melompat ke laut untuk menyambut. Namun ketika sampai di pintu kapal, di dalamnya, tiba-tiba senjata ditembakkan melalui pintu, membuat beberapa orang tidak berani mengangkat kepala. Jack memanfaatkan waktu pergantian peluru di dalam, langsung menendang pintu. Namun setelah melihat lebih dekat, orang yang datang ternyata adalah Raymond, mantan penjaga benteng. Malam setelah tiba di pantai, Raymond menjelaskan kepada Jack, setelah melarikan diri dari benteng, awalnya ingin kembali ke masyarakat dengan kapal layar yang membawanya ke sana. Namun tidak lama setelah berlayar, Raymond dengan ketakutan menyadari, ada semacam batas di sekitar pulau. Begitu meninggalkan jarak tertentu, akan didorong oleh angin dan gelombang ke arah tertentu. Sekarang dia tidak berharap untuk melarikan diri dari pulau terpencil, hanya ingin memabukkan diri dengan alkohol dan menunggu kematian. Jack merasa sedikit kecewa setelah mendengarnya. Namun segera Curly membawa kabar baik padanya. Karena memiliki kapal Raymond, Curly dapat pergi melalui laut dan darat, untuk pertama kali mencapai kamp bantuan dan mencari informasi. Mereka sepakat untuk menggunakan asap sebagai sinyal. Keesokan harinya, kelima orang itu berangkat dengan persenjataan lengkap untuk misi penyelamatan. Sementara Curly membawa kimchi dan garam dari laut dan darat. Namun malam itu, ketika ia mengetahui Raymond telah kembali, ia segera mencarinya, dan menunjukkan petunjuk misi yang ditemukan di pos pemantauan, menginformasikan tentang penipuan kode lawan. Raymond tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia pikir dia sedang menyelamatkan dunia. Ternyata, dia hanya tikus percobaan bagi orang lain. Sang botak segera mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi, menunjukkan bahwa seseorang masih memasukkan kode, tidak ingin menghancurkan penipuan mereka, berusaha memanfaatkan Raymond untuk melawan Oddball, dan Raymond jatuh ke dalam perangkap itu, karena dia juga ingin tahu, apa yang akan terjadi saat hitungan mundur mencapai 0. Keduanya setuju tanpa ragu. Keesokan harinya pagi, Oddball sedang berjaga di bunker dengan komputer. Tiba-tiba lampu padam, lampu darurat menyala. Dia mengira ada gangguan pada panel listrik. Dia segera pergi memeriksanya. Namun tiba-tiba suara hitungan mundur terdengar di sekitarnya. Ternyata Raymond sedang menutup pintu anti ledakan. Sebelum Oddball bisa bereaksi, pintu dengan cepat tertutup. Dia hampir terkunci di luar. Oddball segera mencoba masuk ke ruang kontrol. Namun dia tidak berhasil. Bahkan tongkat kecil yang ingin digunakan untuk mengganjal pintu, juga diambil oleh sang botak. Satu-satunya halangan tertinggal di luar pintu. Sekarang keduanya hanya perlu menunggu hitungan mundur mencapai 0. Namun, Odemak tidak akan menyerah begitu saja. Melihat tidak ada yang merespons dirinya, dia hanya bisa meninggalkan benteng dan mencari solusi. Pada saat itu, dia menemukan pintu samping yang terdistorsi dan terdeformasi. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dengan tergesa-gesa ia berlari ke pantai untuk menemukan Pete. Setelah mengetahui bahwa pintu kabin itu diledakkan, Odemak ingin meminjam sedikit bahan peledak. Namun Pete merasa heran. Odemak menjelaskan, Pete menyadari keparahan masalahnya. Dia memberikan sisa bahan peledak kepada Odemak. Namun saat memasang sumbu, Pete tetap memberikan peringatan kepada si botak. Si botak wajahnya pucat setelah mendengarnya. Namun Raymond tetap tenang, karena dia tahu betul kekuatan pintu anti ledakan. Kecuali lawan membawa bom atom. Kalau tidak, paling hanya akan mengelupas cat. Pemasangan sumbu selesai. Odemak juga memberikan kesempatan terakhir kepada si botak. Melihat lawan tidak mau bergerak, dia dengan tegas menyalakan sumbu. Baiklah.
Saat suara ledakan mereda, di luar juga menjadi sangat tenang. Raymond khawatir dua orang di luar telah terbunuh oleh ledakan. Ingin membuka pintu dan melihat keluar, namun dicegah oleh si botak. Hal ini membuat Raymond mulai merasa curiga. Apa sebenarnya penyebabnya? Biarkan dia mengabaikan nyawa temannya. Juga harus mereset penghitung waktu. Raymond ingin pergi ke stasiun pemantauan itu sendiri. Namun si botak mulai merasa tidak sabar. Langsung memberikan kepadanya sebuah catatan login. Mengatakan bahwa di dalamnya selain arah tugas, hanya ada tumpukan kertas sampah ini. Namun siapa sangka bahwa tumpukan kertas sampah ini ternyata mencatat alasan pesawat yang dia tumpangi mengalami kecelakaan udara. Jack dan yang lainnya berjalan setengah jalan. Kale menyadari bahwa ada orang yang mengikuti mereka di sekitarnya. Setelah memberi isyarat diam-diam kepada Sang Biao, keduanya tiba-tiba menembak tanpa diduga. Namun karena jarak jauh dan pohon-pohon menghalangi, pandangan terganggu. Akhirnya, satu orang berhasil melarikan diri. Kelly khawatir lawan akan memberitahu orang lain dan ingin mengejar. Namun dicegah oleh Jack. Karena hanya beberapa orang yang hadir yang mengetahui tentang misi ini. Namun sekarang diikuti oleh penduduk asli. Pasti Big Fly telah mengkhianati kita. Menghadapi keraguan semua orang, Big Fly masih ingin membela diri. Jack juga tidak berbicara omong kosong. Langsung mengendalikan lawan. Mengancam Big Fly untuk mengungkap kebenaran. Jian tidak bisa menyembunyikan lagi. Big Fly mengakui telah bertransaksi dengan penduduk asli. Asalkan kita menyerahkan Jack dan 3 orang lainnya kepada mereka, mereka akan melepaskan putra saya, Xiao Fei. Semua orang benar-benar kecewa dengan Big Fly. Mereka segera memutuskan untuk membatalkan misi dan kembali. Namun dicegah oleh Jack. Karena musuh saat ini masih misterius. Jika mundur secara gegabah, pasti akan membuat musuh curiga bahwa Big Fly telah terbongkar. Sehingga mereka akan menyerang kita di tengah jalan. Jadi sekarang kita hanya bisa berpura-pura melanjutkan perjalanan. Berusaha membuat musuh kaget. Namun untuk menghilangkan kekhawatiran semua orang, Jack mengungkap rencana dengan Curly. Namun yang tidak dia ketahui adalah, Curly saat ini berharap pada perlindungan Buddha. Kimchi melihatnya dengan campuran tertawa dan menangis. Namun pada saat itu, sepertinya Kimchi menemukan sesuatu. Buru-buru memberikan teropong kepada Curly. Ternyata ada batu berbentuk persegi yang disebut Big Fly. Kemudian Curly mengikuti petunjuk dan tiba di kamp musuh. Namun tidak disangka, semua tenda ternyata kosong tanpa seorang pun. Saat dia bingung, tiba-tiba melihat pintu besi besar di bawah gunung. Curly mengira orang-orang bersembunyi di dalam. Mendadak membuka dan segera menarik pistol untuk berhadapan. Namun ternyata di dalamnya hanya ada dinding. Curly menyadari situasi menjadi tidak menguntungkan. Karena semuanya dibangun sementara. Ini sama sekali bukan sarang asli penduduk asli. Dia segera menyalakan api sebagai isyarat untuk Jack. Namun sudah terlambat. Dan mereka ditemukan oleh penduduk asli yang bersembunyi. Kemudian Sang Biao langsung tertembak dengan peluru bius. Terjatuh dan tubuhnya bergetar. Musuh berada di sekitar. Namun mereka tidak melihat bayangan siapapun. Jack segera mengatur tim untuk melarikan diri secara terpisah. Namun mereka tidak bisa lari lebih cepat dari lemparan lembing. Jack dan Kelly juga tertembak dengan peluru bius secara berturut-turut. Yang terjadi selanjutnya bisa ditebak. Seluruh tim ditangkap oleh penduduk asli. Kemudian 4 orang dibawa ke dermaga. Namun penduduk asli tidak terburu-buru untuk mengeksekusi mereka. Mereka sedang menunggu bos sejati datang. Tidak lama kemudian, sebuah speedboat bergerak perlahan dari tepi pantai. Namun tak seorang pun yang menyangka, pemimpin musuh ternyata adalah Henry yang sebelumnya mereka tangkap. Sementara itu, Raymond menemukan serangkaian tanggal di jurnal. Bertanya kepada si botak tanggal berapa dia jatuh ke pulau terpencil. Si botak menjawab tanggal 22 September. Dan lognya juga kebetulan memiliki nomor tanggal 22 September. Raymond tiba-tiba sadar. Ternyata sebelum Raymond, ada seorang operator kode lainnya. Orang itu kembali membocorkan rahasia setelah minum. Memberitahu Raymond tentang makna sebenarnya dari laboratorium tersebut. Karena pulau terpencil memiliki fluktuasi medan magnet yang kuat di bawah tanah. Sekali bocor, bahkan bisa menyebabkan dampak ekologis yang merusak bagi bumi. Untuk menangani bom waktu ini, penemunya mengumpulkan semua ahli elektromagnetik terkemuka di dunia. Membangun laboratorium bawah tanah ini untuk penelitian. Namun sayangnya, karena kecelakaan penelitian, menyebabkan terjadinya kebocoran medan magnet yang besar. Tanpa pilihan, mereka mengaktifkan rencana darurat. Memilih untuk menekan medan magnet secara buatan. Namun peralatan fisik memiliki batas daya tahan. Untuk mencegah ledakan akibat kelebihan muatan magnet, maka diperlukan pengosongan manual setiap 108 menit. Namun pada satu kesempatan saat menjalankan tugas, operator sebelumnya tidak sengaja meninggal. Raymond terlambat karena menyelamatkan orang tersebut. Saat tiba kembali ke pangkalan, penghitung waktu sudah 0. Muncul deretan simbol merah yang aneh. Semua dianggap terlambat. Namun ketika Raymond memasukkan kode, penghitung waktu dan pangkalan kembali normal lagi.
Dan hari itu adalah tanggal 22 September. Penerbangan 815 yang ditumpangi oleh Oceanic 6 juga mengalami kecelakaan pada hari itu. Dan penyebab kecelakaan adalah karena terkena ledakan elektromagnetik yang mengenai pesawat. Dengan begitu, semuanya menjadi jelas. Kiamat bukanlah tipuan. Namun sayangnya, Locke sudah terpengaruh. Dia keras kepala tidak percaya pada Raymond. Raymond ingin memasukkan kode. Locke bahkan langsung mengangkat komputer dan memecahkannya. Saat itu, hitungan mundur masih tersisa lebih dari 3 menit. Sudah terlambat untuk diperbaiki. Raymond menyadari situasi yang genting. Dengan tergesa-gesa membuka pintu anti ledakan. Berlari ke rak buku di luar dan mengambil sebuah buku lama. Di dalamnya terdapat surat yang ditulis oleh istrinya untuknya. Penuh dengan kerinduan kepada suaminya di setiap kata. Pada awalnya, dia bisa meninggalkan tanggung jawab dan kembali ke istrinya. Namun di bawah sarang yang runtuh, tidak ada telur yang utuh. Ketika dunia hancur, bahkan istrinya tidak bisa terhindar. Maka dia bertahan sendirian selama 3 tahun. Melihat segalanya akan sirna, Raymond mengambil keputusan berani dalam hatinya. Berbalik badan menuju ruang kontrol. Mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada si botak. Berencana mengorbankan diri untuk memulai prosedur penghancuran diri basis. Menghancurkan sumber masalah dari akarnya. Namun meskipun begitu, si botak masih tidak percaya. Masih ingin meyakinkan Raymond untuk menyerah. Raymond melihat situasi dan tidak ingin menjelaskan lagi. Baru saja selesai berbicara. Hitungan mundur sudah mencapai 0. Teks hieroglif merah muncul. Seketika seluruh basis mulai bergoyang. Odd dan Peter juga terbangun dari koma. Bocornya medan elektromagnetik menyebabkan semua peralatan logam terbang ke udara. Korsleting kabel menyebabkan kebakaran. Asap bermunculan di tempat kejadian. Odep yang mengira masih ada kesempatan menyelamatkan mendorong Pete. Dengan tekad bulat, memilih kembali ke ruang kontrol. Namun sudah terlambat. Bocoran sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan timer pun terdeformasi oleh medan magnet. Odep dengan tidak percaya menatap si botak. Sementara itu, Raymond juga tiba di depan perangkat penghancuran diri. Dia hanya perlu memasukkan kunci ke lubang kunci. Semua ini akan berakhir sepenuhnya. Dalam keadaan bingung, Raymond sekali lagi teringat akan istrinya yang jauh di kampung halaman. Wajahnya terpancar senyum bahagia. Detik berikutnya, beberapa menit kemudian, kegembiraan dan cahaya putih menghilang, digantikan oleh batu yang membuat semua orang terkejut. Pada saat itu, apa yang jatuh dari langit di atas perkemahan Jack? Tiga hari kemudian, semua orang di kamp mulai mengumpulkan barang-barang yang berserakan di tanah. Peter kembali dalam keadaan utuh, tetapi telinga besar hampir tuli, dan 3 lainnya tidak diketahui keberadaannya. Di saat yang sama, Henry juga menepati janjinya, mengembalikan putranya ke Dahei, dan memberinya speedboat untuk menunjukkan arah guna membantu Dahei meninggalkan pulau terpencil tersebut. Henry kemudian memerintahkan pria gemuk itu untuk dibebaskan dan memintanya kembali ke kamp untuk melaporkan berita tersebut dan memperingatkan orang lain agar tidak datang menyelamatkan. Pria gendut itu sedikit ragu-ragu dan ragu untuk bergerak, sampai Jack mengangguk, dia berbalik dan pergi dengan cemas. Saat itu, Dahei kebetulan lewat dengan speedboat, mungkin karena rasa bersalahnya, ia tidak sempat melihat mereka bertiga, maka ia buru-buru menambah pedal gas dan membawa putranya ke tempat jauh yang menyenangkan. Di sisi lain, ketiga Jack benar-benar jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa kembali lagi, namun yang tidak disangka siapapun adalah bahwa gelombang elektromagnetik yang dilepaskan oleh basis peledakan Raymond kebetulan dipicu oleh gelombang elektromagnetik jauh di dalam Antartika. Saat itu, Dahei kebetulan lewat dengan speedboat, mungkin karena rasa bersalahnya, ia tidak sempat melihat mereka bertiga, maka ia buru-buru menambah pedal gas dan membawa putranya ke tempat jauh yang menyenangkan. Di sisi lain, ketiga Jack benar-benar jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa kembali lagi, namun yang tidak disangka siapapun adalah gelombang elektromagnetik yang dilepaskan oleh pangkalan peledakan Raymond kebetulan ditemukan oleh sebuah pos pengamatan jauh di Antartika. Tanpa berpikir panjang, keduanya buru-buru melesat ke kiri dan ke kanan, memaksa orang mencatat koordinat lokasi, dan memaksa orang menelepon untuk memberitakan kabar tersebut. Orang yang menerima panggilan tersebut sebenarnya adalah istri Raymond yang sudah lama dirindukan.